Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman NIC? Nah, di episode pertama ini kebetulan kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif, sosok panutan kita nih. Ada yang bisa tebak gak? Tuh. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Rizky Andana Musa. Hai semuanya. Biasanya saya di situ, sekarang saya di sini ya. Gantian ya. Gantian. Nah, kebetulan nih kita kedatangan Ibu Kiki atau biasa disebut Momski atau Bunda ya. Iya. Panggilannya banyak tuh. Tapi itu biasanya PL Iya. Sekarang kan udah bukan pageant lover. Nah, teman-teman, beliau ini adalah pemilik pabrik Skin Soul sekaligus founder dari brand skincare natural in cosmetic yang baru saja soft launching mungkin ya Bu ya? Sebetulnya belum ya, belum. Bel. Jadi memang kita rencananya launching itu pengennya sih di bulan Juli pengennya Juli. gitu. Jadi kemarin sebetulnya kita hanya mengundang, ini langsung bercerita aja ya. Iya, boleh. Jadi sebetulnya NIC ini belum soft launching ataupun belum grand opening gitu. Memang kemarin itu kita hanya mengundang lah karena memang kenapa? Karena sistem penjualannya itu kita network marketing. Gitu. Jadi kita mengundang teman-teman yang dulu pernah join bersama dengan saya dan memperkenalkan produk ini gitu. Tapi alhamdulillah antusiasnya ternyata sangat mereka sangat bersemangat gitu. Benar. Nah, Ibu Kiki ini adalah mungkin yang kalian tahu, beliau adalah sosok yang memang menginspirasi banyak orang dan beliau juga salah satu founder yang memiliki pabrik besar nih Bu. Di Jawa Barat. Amin. Udah terkenal banget. Teman-teman mungkin pada tahu Skin Soul ya. Nah, pabrik ini ada di Batu Jajar. Nah, ini tuh pabrik yang memang memproduksi segala macam produk skincare atau kosmetik ya Bu ya? Betul. Jadi dari istilahnya dari head to toe ya. Jadi dari serum, shampoo, conditioner semua sampai kalau misalkan mau bikin kutex tuh itu juga ada. Keren. Skincare, body care gitu kan, sampai yang hygiene yang buat perempuan pun ada. Semua lengkap lah pokoknya di PT Skin Soul. Lengkap banget. Nah, sekarang tuh Ibu mungkin ada semacam bisnis baru NIC ini tuh. Nah, kira-kira apa nih Bu yang menjadi pemicu Ibu? Kenapa sih kan Ibu udah punya pabrik sendiri tiba-tiba bikin brand gitu. Nah, pemicunya apa tuh Bu? Misalnya tertarik, ya udahlah saya bikin brand sendiri gitu. Oke, cerita dari awal dulu ya. Sebetulnya sih awal mula kenapa bikin pabrik itu memang punya brand sendiri. Dulu tuh namanya Skin Solution. Dulu tuh, cuman memang kita masih waktu dulu tuh masih retail, door to door gitu kan ya, masih mendalami seperti apa sih penjualan yang pada zaman yang waktu 15 tahun yang lalu titip-titip ke toko gitu kan, seperti itu. Door to doornya tuh saya loh sama bapak. Berdua door to door gitu ya sampai kemana-mana. Tapi ya alhamdulillah setelah mempunyai beberapa tim gitu marketing gitu kan, akhirnya kita merubah nama kita. Waktu itu sih cerita sedikit, saya juga punya brand sebetulnya Beauties gitu. Cuman memang konsepnya Beauties ini lebih ke ABG, anak muda, Gen Z lah ya Bu ya. Gen Z karena kan warnanya juga ya girly biru, pink dan sebagainya. Betul. Nah, itu memang anak saya lah yang saya majuin karena kan memang masih muda banget ya, masih ABG Gen Z banget. Nah, setelah 15 tahun ini kenapa baru sekarang saya mengeluarkan NIC gitu kan? Karena kebutuhan yang ingin saya pakai sendiri aja dulu gitu ya. Saya nggak bisa menemukan itu, Bel. Gitu di luar. Berarti gitu. Setelah berbagai macam skincare sebetulnya Ibu udah nyoba ini itu segala macam sampai akhirnya mending saya bikin brand dan memang sesuai dengan kebutuhan Ibu gitu mungkin ya. Betul. Jadi kan ya namanya juga pemain kosmetik ya. Pastinya kita juga penasaran kan. Udah deh beli yang dari yang mahal banget gitu kan ya, pengen cobain kayak apa sih ini yang katanya serumnya kok harga 8 juta gitu ya. Kita beli cobain pakai 2 bulan nggak ada hasilnya gitu. Padahal itu harganya 8 juta baru serum doang gitu kan, udah kok nggak ada hasilnya ya kan kita
paham juga ingredients dan lainnya kan. Akhirnya oh ya kita bikin dengan harga yang terjangkau gitu, tapi kandungannya itu nggak main-main. Jadi dengan waktu 2 minggu, 1 bulan kita sudah bisa merasakan kulit kita itu lebih sehat, lebih kenyang gitu ya, betul, skin barriernya juga jadi membaik. Nah itulah kenapa NIC itu hadir. Memang sebetulnya NIC ini hadir bukan untuk umur-umur yang 35 tahun ke atas, sebetulnya enggak. Semua umur bisa menggunakan ini. Hanya cara pakainya yang akan kita jelaskan. Berbeda-beda mungkin ya, tergantung dengan kondisi jenis kulit ya Bu ya. Iya, betul banget. Nah, kira-kira nih Bu, kenapa pada akhirnya Ibu ada keinginan untuk membuat skincare yang berbeda? Karena kan mungkin di pasaran banyak ya Bu ya, skincare dengan bervarian ingredient, lalu skincare dari mahal sampai murah. Nah ini Ibu kan mungkin secara konsep mengusung natural skincare lah ya, dari berbahan alami dan memang memperbaiki tekstur atau permasalahan kulit tuh lebih dalam gitu. Nah itu boleh diceritakan Bu, kenapa sampai akhirnya pengen bikin skincare yang berbeda gitu daripada yang lainnya? Nah, begini awalnya seperti yang tadi saya bilang ya, kebutuhan kulit saya apalagi di umur yang 40 tahun ini, itu kan kita udah memproduksi kolagennya udah memperlambat nih. Ya kan nggak kayak Bella lah, masih kenceng gitu kan ya produksi kolagennya kan. Dulu juga saya gitu loh. Terus kalau sekarang kok agak susah nih, berkerutan udah mulai datang gitu kan. Gimana sih caranya kalau kita mau pakai produk yang mahal banget sekalipun juga enggak bekerja, nggak work gitu kan. Jadi gimana ya, oke, kita harus menciptakan satu produk yang memang berbahan natural alami tapi juga ada sintetisnya sih memang. Ada betul, kayak gini, kayak kolagen yang kita pakai itu ada 2 jenis kolagen. Yang satu syn kolagen itu sintetis memang, yang satu marine kolagen kita ambil dari laut. Jadi keduanya itu kita kombinasikan. Jadi kalau hanya satu saja bahan baku yang kita gunakan, mungkin hasilnya tidak akan mendapatkan yang terbaik, tapi kita harus memang dikombinasikan seperti itu. Jadi kenapa menciptakan satu produk ini yang keren banget, mulai dari sabunnya itu ini saya sedikit mencontek ya, karena memang banyak banget kandungannya. Sabun aja kita ada Chroma Bright, ada juga Azeclear. Azeclear ini untuk acne sih lebih khususnya, ada ceramide, ada niacinamide, ada Bico White Complex. Wah itu bagus tuh. Iya bagus kan, lagi viral banget kan. Udah gitu ada kolagennya, ada DNA salmon, terus ada salicylic acid. Jadi sabun kita itu bisa digunakan untuk 2 jenis tipe kulit, mau yang berjerawat, mau yang whitening, mau yang berarti bukan 2 ya, berarti banyak mau yang anti aging pun pakainya ya sabun ini tetap satu gitu loh. Dan sabun kita itu mild. Jadi mild itu apa? Jadi pas dipakai itu enggak ngerasa kering, ketarik kayak gitu enggak ya? Itu justru sabunnya nggak bagus, Bel. Oh, kalau yang ketarik itu kalau nggak yang bagus ketarik kering itu nggak bagus justru. Jadi harus yang mild, yang lembut gitu. Dan kadang-kadang nih teman-teman semuanya yang pakai sabun ini suka ketanganin gitu ya, sayang katanya. Tapi itu terbukti ada yang sebulan tuh tangannya malah jadi lembut. Jadi gak belang gitu ya Bu ya? Iya, jadi lembut sih, bukan nggak belang. Kalau nggak belang mungkin yang ya? harus yang whitening seperti itu. Nah, karena kan ini termasuk yang bisnis baru ya Bu, NIC itu. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar Ibu pada saat Ibu yang memang terbiasa dengan pabrik kosmetik, tiba-tiba Ibu bikin brand tersendiri, itu tantangan terbesarnya apa sih Bu? Kalau boleh tahu gitu. Penjualan ya. Pasti itu penjualan. Kalau pas bikin kan, maksudnya gini, PT Skin Soul Cosmetic Industry kan memang pabrik maklun ya. Kita sekarang menangani hampir 600 brand. Semua alhamdulillah yang kita buat itu customer kita semua kita berikan yang terbaik. Karena bukan menjadi satu saingan kalau menurut saya. Karena kita harus memberikan support. Support itu apa? Ya dari kualitas produknya harus bagus gitu kan. Oh ada customer kita yang nggak ngerti digital marketingnya, kita juga ayo kita punya nih timnya, ya inilah dia gitu ya. Bella ini konsultasi langsung. Iya bisa konsultasi langsung bagaimana sih cara mereka untuk nge-branding si produknya ini sampai ke photoshoot kita juga bantu juga gitu kan ya. Jadi dari situ kan kita bisa belajar ya. Oh ternyata memang kalau kita memproduksi itu
nggak susah gitu, gampang sebenarnya. Yang susah itu memasarkan. Nah, inilah dia tantangan terbesar untuk saya. Karena apa? Karena produk kosmetik itu kan banyak banget, Bel. Betul, Bu, saingannya. Saingannya banyak. Berjuta-juta tuh kayaknya di pasaran. Bukan hanya orang-orang Indonesia saja gitu kan yang Betul. punya brand, tapi kan yang dari luar pun masuk ke sini banyak banget. Cuman sekali lagi, yuk kita kalau misalkan kita ada di Indonesia, yuk kita menggunakan produk dalam negeri yuk gitu kan. Produk Kita lokal aja udah bagus-bagus ya, Bu. udah bagus banget, apalagi NIC ini saya bisa kasih jaminan kalau NIC ini memberikan kualitas terbaik untuk kulit. Yang pasti bukan kulit kamu jadi putih loh nanti seminggu 2 minggu, saya nggak pernah janjiin itu. Tapi kulit akan menjadi lebih sehat, iya. Betul. Yang penting itu karena kan tone kulit orang Asia ini bermacam ya, beraneka ragam. Nggak bisa kita sama ratakan semua jadi putih gitu kan. Tapi memang rata-rata sih orang Indonesia pengennya jadi putih gitu ya. Cuman yang penting kulit kita sehat dulu. Mau kita kulitnya sawo matang, kalau misalkan sudah enak dilihat, bersih, udah gitu sehat, bagus kok. Iya, betul Bu, benar banget. Nah, untuk proses produksi tersendiri nih Bu, karena memang kan Ibu punya pabrik nih. Apakah Ibu memang produksi di pabrik Ibu sendiri atau memang sempet produksi keluar gitu? Ya enggak tuh. Pasti ke di Ibu ya? Nah. Iya dong, harus produksi di kita. Kenapa? Karena kan satu, saya pengen kualitasnya harus terjamin. Ya jangan sampai overclaim. Itu yang lagi tetap karena apa? Yang kalau saya lihat ya, kalau kita produksi di pabrik lain, apalagi yang belum saya ketahui gitu ya, buat apa gitu kan? Kita juga punya pabrik sendiri. Dan banyak juga brand owner gitu yang kadang-kadang ngobrol sama saya gitu kan, mereka cerita juga, Bu saya bikin loh di sini tapi saya mintanya whitening cepet, dia orangnya nggak tahu loh, tahu-taunya dikasih hidrokinon misalkan. Tahu-taunya kemarin adalah salah satu brand gitu yang sudah terkenal banget gitu ya, dan itu ternyata dipanggil sama Badan POM dan diumumkan bahwa brand dia night creamnya ada hidrokinon dan si owner nggak tahu. Harusnya kan ada transparansi ya Bu ya. Kalau memang mau pakai dan brand owner ya udah deh nggak apa-apa pakai aja ya, itu kan berarti kedua belah pihak mensetujui. Betul. Tapi kalau cuma salah satu aja itu kan berarti harusnya bisa dituntut sih si pabrik itu, karena kan merugikan nama brand ini. Makanya kenapa saya tidak mempercayakan produk saya diproduksi oleh pabrik lain gitu kan ya. Bukannya peres ya, si ibu mah punya pabrik sendiri, enggak. Tapi bener Bel, gini, contoh aja ya kayak face mist kita, itu kandungan vitamin C-nya itu 10%. Tinggi sih Bu itu. Tinggi banget kan, coba. Terus udah gitu niacinamide-nya juga itu di 5% dan kolagen DNA salmonnya di 5%, marine kolagennya di 5% dan lain-lainnya itu tinggi-tinggi semua. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mau maklun ke pabrik harganya bisa berapa gitu kalau ke pabrik lain ya. Nah, harga jual saya berapa sedangkan kita produksi sendiri gitu kan ya, yang memang sistemnya networking, jadi kita tuh nggak pakai istilahnya nih, kita nggak pakai iklan Bel. NIC ini nggak pakai iklan. Kenapa? Nggak ada iklan karena kita punya para NIC Squad kita sebutnya. Betul sekali. Ya, NIC Squad ini yang membantu penjualan kita sampai ke kemarin sudah ada yang sampai ke Aceh. Gitu, Aceh kita udah ada member nih. Belum apa-apa udah ke Aceh. Makanya udah ke Aceh, udah ke Makassar gitu kan ya. Tapi untuk biaya marketing iklannya kita berikan kembali ke NIC Squad-nya lagi. Jadi Ibu selain support produk edukasi, Ibu juga support untuk itu ya Bu ya, ke para NIC Squad gitu. Iya, jadi gini kita sebutnya NIC Squad ini adalah para resellernya kita lah seperti itu ya. Nah mereka itu bergabung dengan kita, membantu penjualan di kita gitu kan, dan mereka pun mendapat income lah gitu ya, komisi lah dari sini gitu. Jadi kalau misalkan mereka bisa menjual, nanti mereka ada potongan harga dan sebagainya lah ya, seperti itu. Nanti mungkin buat teman-teman semua yang penasaran nih, apa sih gimana sih sistem marketing plan-nya, mungkin nanti akan dijelaskan di episode selanjutnya di podcast selanjutnya gitu ya. Karena di sini ya kita mau memperkenalkan dulu bahwa ini loh NIC ini hadir di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kulit bukan hanya wanita tapi pria. Tapi juga NIC memberikan cuan, mensejahterakan orang-orang gitu kan untuk punya
uang sendiri. Betul. Jadi istilahnya skincare-nya kita dapet, nah cuannya juga dapat ya. Harus dong, ya kan? Nah, kira-kira Bu, dari semua produk ini kan ini ada berapa ya? 7 varian ya Bu? Kan ada 8 Total itu ada 8. Tapi ini baru kemarin keluar lagi Badan POM-nya satu lagi. Oh, satu lagi. Jadi kita ada toner. Ini kan toner AHA nih. Yeah. Jadi mengandung AHA 10% Bel. Ini bagus banget kalau misalkan kita memang punya permasalahan di pigmentation gitu kan ya, atau kita mau kulit kita lebih cerah lagi, itu bisa menggunakan yang toner AHA ini ya Bu ya. Tapi nanti kita punya toner itu yang soothing. Jadi yang untuk isinya tuh semuanya ekstrak di situ. Jadi bisa dipakai untuk kulit sensitif, untuk berjerawat pun masih bisa. Iya, gitu. Saya bisa ya. Bisa banget. Nah, kira-kira dari semua produk ini, produk mana aja nih Bu? Atau varian apa yang jadi andalan Ibu nih? Nah, itu pertanyaan yang susah sebetulnya ya untuk menjawabnya. Ya. Karena semuanya bagus. Ada sih kemarin yang bilang, bisa nggak sih saya pakainya sabun aja deh, atau misalkan krim siangnya aja, karena krim siangnya tuh waduh keren banget deh pokoknya. Sekali oles ya langsung mengcover. Udah gitu bikin kulit kita jadi glowing. Dan tunggu, saya harus ada contekan nih Bel, karena kandungannya sebentar kita cari itu udah bagus banget itu ya, berarti tanpa harus pakai apa-apa ya Bu ya? Betul, di sini kandungan sebentar ya, kandungan nomor 5, kita sebutnya nomor 5. Jadi kenapa kita namain Bel? Karena si produknya itu lumayan cukup banyak ya. Sebenarnya ada orang gini, kenapa sih harus banyak amat gitu loh produknya? Karena memang kita nggak bisa pakai satu produk terus mengatasi semua permasalahan kulit. Itu namanya sih ajaib sih. Kalau ada yang begitu saya juga mau. Jadi ini tuh semuanya ya berkesinambungan gitu ya, saling melengkapi. Kayak sabunnya membersihkan kulit wajah, tapi ada zat aktifnya yang tadi saya bilang. Tonernya juga kita bisa memilih mau toner AHA untuk kita mengikis kulit kita ya, tapi memang tidak boleh digunakan setiap hari. Tapi hari yang lainnya bisa menggunakan toner yang soothing tadi. Nanti setelah menggunakan toner, kita juga kalau memang memerlukan, kalau diperlukan kita ada essence. Essence-nya juga keren banget, itu essence-nya ini ya. Iya, ini nomor berapa essence ya? Nomor 8 kalau nggak salah. Terakhir saya. Ya Bu ya. Iya, ada essence juga. Terus kita punya moisturizer. Moisturizer-nya juga keren banget ya. Nanti bisa di-searching juga deh kalau mau disebutin di sini, soalnya panjang banget ya. Ini kita sebutin yang nomor 5-nya aja dulu, Bel. Nomor 5, boleh. Itu kita ada Chroma Bright isinya ya. 0,5%. Kenapa 0,5% sih, kok nggak tinggi gitu ya? Karena di krim siang ini kan kita kadang-kadang pemakaiannya itu pengulangan. Sehari itu bisa 3 kali, Bel. Kalau misalkan kita kasih terlalu tinggi pun sebenarnya sayang, penyerapannya tidak sempurna. Kalau di krim malam kita kasih 3% memang. Karena mungkin di malam hari itu penyerapan skincare lebih efektif ya Bu ya. Betul, 70 kali lebih banyak dibandingkan siang hari. Karena siang hari kita kita kan beraktivitas. Kalau malam kan kita istirahat tuh. Jadi kulit itu menerima menyerap dengan sempurna. Betul. Lalu ada vitamin C-nya juga, ada licorice 1%, niacinamide-nya ini yang di krim siang 5%. Nah, itu tinggi memang. Iya sih, 5% udah lumayan tuh Bu. Nah, terus ada centella juga 2%, ada biostin. Biostin ini dia salicylic acid, tapi dia memang yang water based. Jadi penyerapannya walaupun pemakaiannya 0,5 misalkan ya, itu bisa masuk penetrasi ke dalam kulit lebih dalam dibandingin salicylic acid gitu. Dan yang paling kerennya ini SPF 50 Bel. Sunscreen-nya. PA-nya plusnya 4 kali. Bukan 3 kali lagi. Bukan, plusnya 4 kali. Dan itu sudah kita uji. Ada ujinya, mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Ya boleh, tim kreatif tolong. Iya, ujinya ada di sini. Dan kita kenapa kita tulis juga di packaging, karena memang kita sedang menguji ini di Tursnov kalau nggak salah saya ya. Nanti di sana akan keluar bahwa ini sekarang udah keluar in vivo-nya, sekarang kita lagi menunggu in vitro-nya. Seperti itu. Wah, keren banget. Jadi memang sebetulnya dari masing-masing varian ini tuh fungsinya berbeda karena memang menyesuaikan jenis kulit. Nah, tapi memang dari satu aja tuh kandungannya kayaknya udah banyak banget, kayak akan manfaat gitu Bu. Sayang banget kalau misalkan aku pakainya day cream aja deh.
mau hasil maksimal nggak gitu kan? Kalau mau hasil maksimal pakainya semua. Hentikan dulu yang lain. Kalau memang nanti misalnya ada juga sih, bukannya ini sejuta umat pasti cocok semua. Saya nggak bisa bilang begitu juga karena kulit itu kan berbeda-beda pastinya ya. Misalkan Bella berminyak, saya pun berminyak gitu. Belum tentu kita sama-sama cocok menggunakan regimen atau cara pakai yang sama gitu kan ya. Nah di sini itu kalau saya sih alhamdulillahnya gitu ya, semua cocok. Ini semua cocok. Semua cocok. Alhamdulillah tuh. Jadi walaupun saya kulit berminyak, saya tetap pakai moisturizer. Nah ini buat teman-teman semua mungkin ya yang pengen mengetahui, saya tuh kulitnya berminyak kok pakai moisturizer. Moisturizer tidak menambah minyak dalam kulit kita loh. Oh sebetulnya gitu Bu? Iya. Ini ada tesnya dan ini tesnya selalu kita gunakan pada saat kita table talk atau kita demo. Ini bisa didemokan. Gitu nanti mungkin akan ada podcast khusus ya. Khusus lagi untuk demo ya. Untuk guys, demo aja. Tunggu ya, sabar. Soalnya kalau kita bahas semua dari A sampai Z, kayaknya 3 hari ya Bella. Iya harus habis. Nah, gitu. Untuk tren skincare sekarang nih Bu, karena memang lagi mungkin sekarang tuh lagi happeningnya orang dengan kulit sehat, glowing, tanpa make up tuh udah kinclong gitu ya Bu ya. Nah, untuk kira-kira nih apakah semakin banyaknya konsumen yang mencari produk skincare alami ini tuh Bu, malah sebaliknya orang tuh nyari yang skincare instan kan karena banyak ya Bu ya, skincare abal-abal gitu. Nah menurut Ibu, tanggapan Ibu gimana tuh? Jangan dong, kalau misalkan kita gini pengen instan gitu. Tapi pengen murah. Nah orang-orang kan gitu ya kebanyakan ya, apalagi kalau yang di daerah-daerah yang tidak paham gitu loh dengan apa sih sebetulnya kandungan yang bagus, atau si satu brand lah ya menjanjikan sudah ada badan pomnya loh Bel. Oh itu tuh udah ada. Misalkan ya ada badan pomnya tapi isinya ternyata kandungannya dimasukin merkuri. Nah itu bahaya banget sih Bu. Iya, dimasukin hidrokinon, steroid. Nah si kita sebagai konsumen kan nggak tahu ya apa. Nah itu sebetulnya berbahaya banget untuk para masyarakat ini menggunakan skincare yang seperti itu, karena jangka panjang akan mengakibatkan kanker kulit gitu loh. Iya benar banget. Apalagi tidak ada pengawasan dokter gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ke klinik ada pengawasan dokter itu diperbolehkan, tapi tetap tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Iya gitu. Betul. Nah kadang soalnya orang tuh males nunggu gitu Bu, nunggu prosesnya gitu. Ya nggak boleh dong. Nah makanya mau pacaran aja, mau ke nikah aja kita ada prosesnya ya. Iya benar. Mengenal dulu, tahu sifatnya, tahu keluarganya, baru nikah. Masa mau pakai kosmetik langsung cespleng, ya nggak bisa dong. Kadang orang suka ini ya Bu, kayak tertarik, wah ini 2 minggu udah kelihatan, 1 minggu udah hilang, padahal nggak tahu tuh efeknya dari situ nanti gimana gitu ya Bu ya. Iya nanti mungkin di episode kedua kan ya, kemarin syutingnya sebetulnya lebih duluan. Nanti akan ada saya sama Bu Ida sebetulnya ya. Itu kan yang menjelaskan bahwa ya itu tadinya tergiur dengan teman-temannya yang di tempat senam katanya yang kulitnya kinclong-kinclong. Pengen instan. Iya pengen instan dengan harga murah, akhirnya dipakai dan sekarang berhenti malah kebakar kulitnya. Alhamdulillah setelah menggunakan NIC ini 3 minggu, mungkin masuk ke sebulan ya sekarang ya. Saya juga belum ketemu lagi, tapi hari ini hadir. Oh hari ini ada. Hari ini ada. Jadi saya mau ketemu juga sama beliau gitu ya. Itu kenapa saya selalu menyebutkan, karena beliau itu menjadi testimoni kalau untuk saya gitu ya. Sekali, Bu. Karena gini, kalau kita menggunakan produk yang berbahan hidrokinon ataupun kita menggunakan produk klinik, mau berhenti itu ada caranya Bel. Oh ada cara tersendiri Bu. Ada Jadi nggak caranya. tiba-tiba langsung Jangan berhenti aja. Jangan. Jadi kalau kita sama pacar aja kan, kalau kita mau menjauh kan ada caranya ya. Jadi nggak langsung menghilang gitu kan. Nah begitupun dengan skincare gitu ya. Jadi kalau misalkan skincare kita sebutnya tapering off. Tapering off. Jadi tapering off itu apa sih gitu kan ya. Nah misalkan kita punya produk nih yang memang mengandung hidrokinon dan steroid tapi di bawah pengawasan dokter ya. Sekali lagi jangan membeli yang brand-brand yang memang sudah ada badan POM tapi dalamnya isinya itu. Kan kita nggak tahu berapa persennya atau kandungannya nanti seperti apa, tidak ada penanggung jawabnya, itu kan bahaya ya. Jadi caranya adalah yang krim mengandung hidrokinon ini, misalkan yang dari klinik A lah, dipakai tetap
pemakaian bisa seminggu itu hanya 4 kali misalnya waktu awal. Iya, di awal. NIC 3 kali krim malamnya, tapi sabun, toner, krim-krim yang lainnya, moisturizer, essence, face mist itu masih bisa digunakan yang NIC. Hanya krim malamnya saja. Karena seperti ginilah Bel, kita sakit nih, diabetes lah atau jantung lah. Kita minum obat setiap hari kan. Kalau misalkan yang diabetes itu kan minum obat tuh. Soalnya saya tahu karena ibu saya dan bapak saya tuh diabetes gitu ya. Mereka nggak bisa berhenti begitu saja obat yang diminum konsumsi setiap hari. Jadi kalau misalkan gulanya lagi turun, ya sama dia dikurangi. Tadinya cuma 1 atau 2 hari sekali. Tapi kalau misalkan gulanya lagi tinggi, dia minumnya hampir setiap hari. Begitupun dengan obat tadi yang skincare tapi obat gitu ya. Nah itu kalau misalkan kita mau berhenti itu seminggu 4 kali pakai yang obat, seminggu 3 kali pakai NIC. Nanti 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian deh, tergantung lamanya kita menggunakan si obat tadi. Kalau misalkan kita baru coba 2 minggu, sebulan, kayaknya 3 bulan juga udah beres gitu ya. Tapi kalau aku kemarin aku pakai dokter, aku pakai produk racikan ini gitu ya. Saya nggak mau bilang dokter ya, tadi salah lagi. Saya pakai produk yang mengandung hidrokinon ini sudah 20 tahun gitu. Nah, udah lama banget kan. Iya, udah lama sih. Kadang-kadang suka bingung juga, loh emang itu boleh ya gitu kan, karena peraturannya memang nggak bisa gitu kan, kecuali memang klinik yang ini menganjurkan ya tapering off tadi. Klinik pun sama menganjurkannya tapering off. Jadi kenapa kita sebulan sekali harus ke klinik. Saya juga punya klinik loh gitu kan, jadi saya tahu gitu kan. Nah jadi seminggu 3 kali pakai yang kita, nanti 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi dikurangi dosisnya. Jadi 3 kali gitu ya sampai akhirnya benar-benar berhenti gitu, baru terus pakai yang produk kita, baru tuh kita lepas dari ketergantungan. Nah kalau udah lepas itu udah enak banget, mau pakai produk apapun nantinya bisa gitu, nanti masuk. Berarti mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu ya, karena pasti perpindahan skincare itu, apalagi mungkin yang tadinya pakai krim yang mengandung macam-macam ya Bu ya, itu memang harus ada tahapannya, nggak langsung berhenti gitu aja. Karena nanti kulitnya kaget gak sih Bu? Betul, kulitnya kaget, malah bukannya tambah bagus gitu ya. Malah ada, kalau misalkan steroid itu biasanya akan ada kayak urat-urat halus kelihatan. Saya sering lihat Bu. Nah itu kan kalau udah begitu susah ya. Mau disuntik, mau di apa itu nggak bisa hilang Bel masalahnya. Karena saking tipisnya mungkin ya Bu. Nah betul, ya, saking tipisnya. Tapi kalau hidrokinon biasanya flek yang keluar. Atau bisa menghitam pasti dia akan naik tuh. Jadi tadinya diteken nih si fleknya tiba-tiba berhenti kan, dia malah bermunculan tuh ada yang di sini, ada yang di sini gitu kan. Kemarin kan yang Bu Ida malah semuka gitu ya. Tapi pas terakhir saya lihat itu jujur bagus sih. Udah Bu. better ya. jauh banget sih pakai NIC itu. Iya, alhamdulillah sih. Sebetulnya kepuasan sendiri sih. Jadi ada yang bertanya juga kan, kenapa sih Bu Kiki sekarang ngeluarin NIC kan udah megang 600 gram loh gitu, nggak pusing gitu. Masih kurang katanya duitnya, bukan masalah itu. Bukan masalahnya kita pengen kulit masyarakat Indonesia deh, jangan dulu ke luar negeri, itu menjadi lebih baik, lebih sehat gitu loh. Betul. Kan kita senang ya kalau misalkan seperti itu. Apalagi gini, saya memberikan kesempatan loh untuk semua masyarakat Indonesia untuk punya cuan. Skincare bagus, cuan juga. Iya, gitu. Cuan juga ya kan. Kalau misalkan contoh gini, kita pakai di klinik ABC ataupun skincare ABC yang memang tidak punya sistem reseller lah gitu ya. Kamu pakai apa? Oh, saya pakai produk merek A. Nah, akhirnya yang diperkaya kan merek A itu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kok bagus, memang bagus hasilnya. Kamu pakai apa? Pakai ini loh. Oh, ini ada bisnisnya, ada begini, orang jadi tambah semangat gitu. Benar. Nah, dari semua ini kira-kira nih Bu, kan tadi bicara mungkin customer Ibu salah satunya adalah Ibu Ida ya, partner bisnisnya di NIC Squad gitu. Nah, untuk target market tersendiri NIC ini siapa sih Bu? Karena kan mungkin banyak juga yang pengen coba gitu NIC ini. Nah, kira-kira target marketnya tuh apakah emang semua umur atau memang dari dewasa untuk semua kalangan, tapi mungkin Gen Z juga boleh pakai gitu misalnya. Boleh pakai aja ya. Karena kan
mungkin takutnya ini kayak ini nggak boleh nih kayaknya di bawah umur sekian. Boleh. Gitu. Kalau misalkan memang kita Gen Z gitu ya, itu memang bisa pakainya hanya di contoh lah sabun, udah gitu tonernya pakai yang soothing tadi yang baru, udah gitu pakai day cream aja cukup. Itu untuk yang umur-umur ya 14, 17 yang memang mau mencoba skincare lah ya. Night creamnya baru malamnya itu pakai sabun, pakai toner yang soothing, pakai night cream. Udah itu aja cukup. Oh, gitu udah cukup ya. itu cukup. juga. Tapi kalau memang punya dana lebih gitu ya dari orang tuanya, boleh pakai face mist karena bagus banget face mistnya. Ini beneran bagus banget loh. Ibu pakai ini glowing. Iya, itu jargonnya kita ya. Tapi kalau mau tadi dibilang sebenarnya jargonnya mana sih? Sebetulnya kalau jargon semuanya bagus ya. Cuman di face mist ini juara banget. Juara banget. Satu kali semprot langsung glowing. Boleh dilihat muka ibu itu glowing banget. Sampai anak ibu juga pakai ya itu ya sekarang ya. Pakai. Bang Dava tuh sumpah itu bagus banget Bu. Glowing. Karena dia tuh kan ya satu Dava kan apoteker ya, farmasi ya. Jadi dia tahu banget kandungan-kandungan yang bagus. Dulu tuh kalau misalkan saya tawarin, "Bang, ini ada nih dari pabrik bikin ini." Nggak pernah mau. Bener, boleh tanya nggak pernah mau. Tapi kalau ini dia, "Mah, mana ini NIC?" Malah dia yang minta kalau barangnya habis tuh, "Mah, aku udah habis loh essence saya, aku udah habis loh ininya," gitu. Jadi malah dia yang minta karena memang sebagus itu produknya. Dan dirasakan sendiri lah orang. Nah, ini menjawab tadi pertanyaannya Bella, kalau ditanya semua umur sebetulnya bisa, cuma cara pakainya aja. Nah, kalau mau ditanya kalangannya apa, sebetulnya memang harganya ya kalau kita dibilang murah banget juga enggak sih Bel. Dibilang mahal banget juga ada yang lebih mahal ya Bu. Banyak tapi ada harga, pasti ada kualitas ya. Kalau misalkan kita mau menggunakan produk yang memang hasilnya dalam sebulan itu sudah terlihat hasilnya, pakailah NIC ini. Kalau mau ditanya harganya berapa sih gitu kan? Itu satu paketnya 750.000 Bel. Isinya apa tuh Bu? Untuk yang paket jadi gini, ada sabun, toner, day cream, night cream, sama yang Rejuve. Rejuve itu apa sih? Rejuve itu krim ya, nomor 4 itu. Oh, nomor 4. Ya, Rejuve itu krim tapi memang digunakan tidak setiap hari. Digunakannya sebulan bisa 2 kali lah atau 2 minggu sekali. Itu karena mengandung AHA-nya 10%. Oh, jadi yang bikin pengelupasan mungkin ya Bu ya? Iya, betul, pengelupasan. Jadi kalau misalkan kita nih kan kulit ini 28 hari sekali harus mengelupas ya. Maksudnya regenerasi kulit ya. Nah, itu bisa sebenarnya teman-teman semua bisa menggunakan scrub atau misalkan kalau di klinik ya chemical filling. Tapi kalau ini teman-teman sudah bisa beli tapi udah bisa melakukan sendiri semua di rumah, nggak harus ke klinik lagi. Lebih simpel lagi. Ibu Ida itu guru ngaji loh. Oh, guru ngaji Bu itu? Guru ngaji loh gitu. Nah, beliau itu ke salah satu klinik lah yang ada di kota Bandung ini, itu hampir 3 juta katanya per bulannya. Hanya untuk perawatan. 3 juta loh. Iya. Ini gak sampai 3 juta. Iya, makanya jadi dia memaksakan diri untuk ke klinik karena ya memang pengen bagus gitu ya. Akhirnya dengan saya kenalkan ini dan alhamdulillah sekarang sudah lepas dari ketergantungan dan harganya jauh di bawah itu. Iya, betul. Saya bilang, "Bu, ini ada bisnisnya." Kemarin dia udah ngajak 4 atau 5 orang teman-temannya untuk bergabung juga dengan kita. Akhirnya bisa jadi satu pulang bisnis kan. Karena Ibu Ida ini kan ngajarinnya ibu-ibu yang ngaji gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kalau misalkan mau masuk kalangan apa, semua kalangan bisa sih. Iya. Mungkin untuk Gen Z bisa nabung mungkin ya Bu ya kalau pengen uang jajan. Tapi jangan salah, Gen Z sekarang loh banyak uangnya. Banyak uangnya besar gitu. Nah, kira-kira penasaran Ibu mungkin dari cara Ibu mengedukasi para konsumen atau klien-klien Ibu. Nah, tentang pentingnya menggunakan produk skincare alami dan dari segi manfaatnya itu caranya seperti apa sih Bu? Yang pasti gini, wajah kita ini adalah billboard kita, ya kan. Kalau misalkan contoh saya jualan, tapi orang nggak percaya nih sama saya kan susah, iya kan. Makanya saya bilang ke teman-teman semua nih NIC Squad, sebelum kita menawarkan, nggak usah nawarin orang dulu deh, ya kan. Bikin billboard ini jadi dulu, wajah kita bagus dulu. Itu banyak banget, bukan banyak ya, banyak banget gitu kan. Yang tadinya contoh ya, ada salah satu member kita juga namanya Iyong. Dia itu
nggak apa-apa ya Yong, dia itu perokok berat ya. Kalau Kak Iyong. Dia tuh perokok berat, pokoknya nggak pernah putus kayak kereta gitu. Saya sampai gila sehari berapa bungkus, saya nanya gitu ya. Kulitnya tuh benar-benar kering sekering-keringnya gitu ya. Dehidrasi mungkin ya Bu ya kulitnya. Iya mungkin ya karena ya nggak suka, katanya memang nggak suka sayuran juga udah gitu ngerokoknya juga sehari itu hampir 3 bungkus gitu kan ya. Jadi memang kulitnya tuh bermasalah banget. Akhirnya saya kenalkan dengan ini, alhamdulillah sekarang tuh lebih moist ya, kulitnya lebih lembab. Nah, akhirnya orang-orang kan teman-teman ngelihat, oh iya ya, ada perubahan loh di wajahnya Iyong tuh, karena tahu ya, kita tahu awalnya tuh sekarang bagus gitu. Itu ada mungkin Bu perubahan dari before afternya? Ada nanti mungkin bisa di sini ya tampilin ya. Gitu. Terus contoh lagi ada siapa ya? Ada banyak lah, kalau yang pigmentation ada banyak banget itunya ya, testimoninya banyak banget. Terus ada juga yang smile line. Oke, garis di sini. Nah, biasanya kan kita harus apa sih? Harus filler biasanya ya. Nah, filler itu nggak bisa sekali loh. Filler itu kan 6 bulan sekali harus diulang, dan harga filler juga nggak murah. Filler itu bisa 7 juta, 5 juta untuk filler di sini ya kan. Betul, di sini. Nah, menggunakan ini ada yang namanya Sally, nanti juga bisa ditampilkan. Itu smile line-nya dalam waktu 4 minggu apa sebulan setengah itu hilang juga, berkurang lah, bukan hilang. Mulai memudar mungkin ya Bu ya, jadi agak rata gitu ya. Betul, karena apa? Karena hampir semua di sini ada kandungan kolagennya, ada DNA salmonnya, hampir semuanya, gitu. Dan kita yang paling best itu ada di sini sih sebetulnya. Ada yang di nomor 8 ini ya. Ini Essence. Dia sudah ada ujinya bahwa dalam 28 hari bisa menghilangkan atau mengurangi wrinkle. Jadi kandungannya ada apa aja? Ada arginine peptide itu di 2%, niacinamide-nya 10%, saudara-saudara ya. Tuh, 10%. 5% aja udah tinggi. Iya, ini 10%. Lalu ada hyaluronic acid atau HA itu 5%, DNA salmonnya 5%, Advanced Moist Complex ini yang membuat kulit kita tuh kayak kenyal-kenyal gitu loh. Itu 5%. Ada kolagennya juga 5%. Coba bayangin. Ini benar-benar lengkap banget sih guys, serius. Dan bukan, kan kadang-kadang saya lihat ya maaf ya teman-teman yang punya brand gitu yang overclaim gitu kan, dijanjikan 5%, pas dites gitu kan ya. Ternyata bukannya kurang lagi. Gak ada 0,00001%. Itu manfaatnya gak akan kelihatan sih. Bukannya gak kelihatan, itu hanya debu-debu ya. Debu-debu ditiup langsung terbang lagi gitu kan ya. Jadi memang hasilnya gak akan kelihatan. Nah, kira-kira nih Bu, setelah semuanya tadi kan Ibu banyak bercerita tentang alur bisnis Ibu seperti apa, dulu Ibu seperti apa. Nah, untuk tantangan terbesar nih Bu, kan di industri skincare ini nggak mudah ya Bu ya. Karena apalagi persaingannya sekarang makin ketat, terus produk mungkin ya yang menghasilkan produk skincare yang natural tuh jarang ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana nih cara Ibu bersaing dengan kompetitor lain? Iya. Yang pasti kita tidak mengumbar janji palsu gitu. Banyak yang ngumbar janji palsu. Iya nih. Kan gitu. Jadi sebelum kita mengedarkan produk ini di pasaran, itu kami tim dari pabrik itu PT Skinsol Cosmetic Industry itu sudah mengujinya semua dulu. Diuji dulu semuanya. Benar nggak sih kalau misalkan ya niacinamide-nya 10%? Benar nggak sih yang lain? Karena kita nggak mau, dan itu kita uji di setiap batch. Ya, kita nggak mau nanti di lapangan tiba-tiba ada yang aneh-aneh atau apa. Kita punya loh return sampelnya, gitu kan ya. Jadi kita memberikan edukasi juga kepada NIC Squad. Jadi dari mana sih kita sampai ke ininya loh Bel, sampai ke negaranya kita kasih tahu. Oh iya? Iya, negara di contoh ini ya, HA atau hyaluronic acid itu kita dapat dari USA. Seperti itu. Import terus ya Bu ya? Import semua. Terus ada juga ini polyglutamic acid, itu kita ambil dari Korea. Salicylic acid kita memang dari China. Terus ada juga Biostin itu dari Taiwan. Nah, itu Biostin baru dengar sih saya Bu. Biostin itu salicylic acid. Tapi kalau salicylic acid bisa larut dalam minyak, kalau Biostin bisa larut dalam air.
Jadi Oke. kalau misalkan kita mau menggunakan, bagusnya sih ya biotin, tapi harganya berpuluh-puluh kali lipat Lumayan. lebih mahal daripada salicylic Salicylic acid. Jadi kalau salicylic acid kan teman-teman mungkin tahu ya, itu kan Iya. buat bahan untuk jerawat gitu Iya, ya, untuk akne, untuk mengurangi kadar minyak. Iya. Kalau biotin bisa pakai 0,1%, di salicylic acid itu 2%-nya. Jadi berarti lebih kecil tapi maksimal Iya, banget iya, betul, gitunya. betul, Jadi kalau kita udah kasih 1% aja itu maksimal banget gitu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bilang, sebetulnya sih saya kepengennya semua bahan itu kalau bisa diambil dari Indonesia, Bel. Pengennya ya. Cuma belum ada Tapi mungkin belum ya, ada. perbatasan. Nah, Yang semoga ya, bagus-bagus. semoga ada pemerintah yang melihat podcast ini gitu. Aduh, siapalah kita gitu ya sampai ini. Tapi siapa tahu gitu Iya, kan ya. betul, Bu. Akhirnya kenapa? Karena kalau misalkan negara maju lainnya seperti Korea, Eropa dan lain, itu pemerintah tuh support gitu ya. Iya, betul. Nah, pengennya kita juga memang udah ada, tapi itu baru ekstrak gitu. Ekstra, jadi nggak alami dari Enggak alami, Oh, tetap alami. ekstrak, cuman ekstraknya misalkan aloe vera, chamomile gitu yang yang memang ekstrak. udah pasaran, Iya, udah biasa dipakai lah istilahnya gitu ya, betul, Bu, ya? itu ada di Bali, kita pakai itu. Hmm. Memang kalau yang memang ada di Indonesia kita pakai itu, Pakai itu. ekstrak-ekstraknya ada di Bali, Udah kita banyak. pakai. Jadi tapi ya hampir rata-rata semuanya memang dari luar, tapi diproduksinya ya di Indonesia Iya, gitu, di betul. sini di PT Skinsol gitu kan ya. Jadi bukan hanya ya, kita bisa bilang bahwa ini adalah produk Indonesia karena apa, kita membayar pajak loh untuk negara ini. Iya kan? Tuh teman-teman ibu tuh sangat laten untuk bayar pajak ya, Bu ya. Oh, Pasti lah, harus. pajak tuh utama tuh. Harus banget ya, karena apa ya, kita juga pengen memberikan kontribusi lah untuk negara ini ya, Iya. apalagi produknya bagus, masyarakat bisa menggunakan, kulitnya menjadi sehat, kita memberikan juga peluang bisnis ya, Iya. mensejahterakan orang, membayar pajak pula gitu Iya, kan. jadi bersaing secara sehat ya Oh, dengan harus skincare dong. lain ya. Iya, Karena iya. memang goals ibu tersendiri mungkin pengen ya tadi itu, jadi pengen bikin kulit-kulit orang Indonesia itu tentunya bersih, sehat, bukan malah putih. Standarnya kan Indonesia biasanya putih. Nah, ini ibu pengen membentuk kulit yang Membirukan sehat, lah. membirukan ya Membirukan bahasanya, Bu, ya. skincare Indonesia Oh, iya, gitu ya. betul, Sekarang betul. lagi trennya itu. Membirukan. Nah, kira-kira nih Bu, ada nggak sih Bu saran untuk para beautypreneur pemula yang ingin bisnis kayak ibu? Nah, terus kayak misalnya terutama bisnis brand sendiri gini Bu, kayak misalnya tahu kan ibu bisnis ini di bidang kecantikan terbilang lumayan lama untuk growth-nya. Jadi kayak aduh harus branding dulu, harus ini Iya. dulu. Nah, kira-kira ada tips gak nih Bu buat para pemula di luar sana? Ini yang mau maklun ya berarti ya. Oh iya, maklum, dan untuk mungkin Baik. join di NIC Oh, juga. iya. Sebetulnya sih kalau saya sih gini ya, dua-duanya ya sebetulnya menguntungkan Iya, iya. kita semua ya. Iya, Maksudnya kalau misalkan mau maklun ini ada dua tips berarti ya. Kalau misalkan teman-teman semua ingin mempunyai brand sendiri, itu boleh banget, dan itu bisa juga di PT Skinsol Cosmetic Iya. Industri Penjualan Iya, ya. iya. Jadi bisa maklun di kita, karena kenapa? Karena di PT Skinsol ini kita sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Kita sudah membuat lebih dari 600 brand Iya. dan hampir 9.000 formula yang kita punya dan sudah teruji gitu ya. Tapi memang harus siap. Jadi entrepreneur itu tidak mudah Iya, gitu betul. ya. Jadi misalkan bikin produknya sih mungkin nggak nyampe miliaran, ratusan juta atau puluhan juta juga bisa. Iya, iya. Biaya marketingnya itu Bel. Nah, itu tuh. Mahal sekali sih, benar. PR Belum ya kan, iklannya, apa segala belum macam. iklannya, Mm-mm. belum endorse orangnya, artisnya atau selebgramnya, Iya. belum lagi macam-macam lah yang harus dipersiapkan ya, belum lagi nanti tim-timnya, support sistemnya, dan kalau misalkan tidak jalan si produknya ini bagaimana? Makanya contoh gini, kita punya uang 10 juta misalkan, oke lah bikin produk jangan 10 juta deh, nanti orang, Bu katanya ibu bikin 5 juta bisa kan? Misalkan kita punya uang 50 juta deh, terus 30 atau 25 juta kita bikin produk misalkan. Iya. Kita punya 25 juta lagi nih, kita mau grand launchingnya, wah gede-gedean, habis dong duit kita. Betul. Ya jangan seperti itu, kita bikin aja launchingnya via
online Iya, gitu kan betul, ya. betul, Apa Bu. kita iniin balon tuh launching apa namanya terbangin Oh balon iya, sambil benar. yang gitu-gitu aja. Jadi Ala-ala, jangan Bu. bikin di hotel bintang Bintang 5 5. juga habis dong. Nah, dengan begitu mungkin budget yang kita keluarkan oke, kita spare budget itu 5 juta deh. Kita masih punya loh 20 juta lagi. Nah, 20 juta ini digunakan lah buat yang lain-lain. Iya. Karena kan masih panjang nih. Kita lihat di 6 bulan ini produk kita bakal berhasil nggak? Kalau memang 6 bulan belum berhasil juga ganti sistemnya lah istilahnya seperti itu mungkin ya. belum tepat ya Bu Ya yang belum sebelumnya. tepat karena ada satu customer saya juga ya. Itu dulu tuh dia menggunakan endorse-nya itu DJ gitu kan ya. Kalau saya sebutin pasti di sini pada tahu sih. Udah gitu itu produknya bikin di kita itu 1000 acne, 1000 brightening, hampir 2000 paket. Iya. Dan itu setiap satu paket itu ada 5 SKU. Artinya 10 banyak sih, Banyak sih kan? itu, Bu. Pada saat waktu itu udah habis ratusan juta untuk mengendorse, akhirnya nggak jalan sih produknya. Karena udah keburu apa istilah abis di awal ya Bu ya, Iya itu abis betul kan semua. ternyata yang si DJ ini kan seksi banget ya Iya, karena dia banyak followersnya itu ternyata laki-laki gitu loh, jadi nggak kena. Jadi ya jangan salah pilih juga ya istilahnya seperti itu. Pada sekarang dia bikin lagi di saya juga dengan Iya. satu brand yang sekarang sudah terkenal banget di TikTok, itu malah jadi terkenal dan dia hanya bikin satu produk awalnya. Sekarang itu udah hampir 15 produk bikin di kita. Wah, Gitu. waduh, banyak Jadi ya nggak usah bikin terlalu banyak dulu kalau memang budget nyoba kita. dulu aja mungkin Ya, Bu coba ya. dulu aja. Udah gitu cari selahnya di mana, marketingnya seperti apa, baru nanti mulai lagi bikin yang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman, aduh budget segitu kayaknya nggak punya deh. Belum lagi kita harus punya tim, belum lagi kita harus endorse lah ini itulah. Pengennya simple aja ya gabung di NIC. Nah itu karena itu tadi Bu untuk jadi brand beauty planner atau brand owner secara maksudnya kalau ke Maklun kan lumayan ya Bu ya. Ketika Iya. kita gabung ke NIC ini mungkin bisa disebut bisnis kecil-kecilan dulu lah ya Bu ya. Iya pakai belajar NIC dulu, ini, betul. gitu. Kita pakai dulu nih. Heeh. Lalu kan untuk join membernya juga hanya 3 juta rupiah. Iya. 3 juta tapi dapat produknya bisa 2 paket besar, terus bisa milih yang sisanya itu. Nah kita bisa jual lagi setengahnya kita pakai. Nah Gitu. Dapat bonus lagi nanti. Ada produk yang bonusnya yang kecil itu nggak ada Iya. di sini ya. Produk kecilnya ada juga gitu. Boleh kita pakai, boleh kita jual ke teman kita. Akhirnya apa? Lama-lama kita belajar tuh menjadi entrepreneur kan. Iya. Akhirnya kita juga mengetahui dari ingredients. Iya. Ada konsumen misalkan yang Iya. yang mengeluhkan produk, kita juga bisa menjawab dan lain sebagainya. Akhirnya kita pintar. Iya. Ya gitu. Jadi belajarnya tidak mengeluarkan uang banyak lah intinya. Jadi gabung ya di NIC. Gabung guys, bener. Karena memang banyak kan ibu-ibu di rumah gak ngapa-ngapain mending bisnis NIC. Bu. Iya, Bener kemarin nggak, Bu? aja ada yang cuman aku tahu nggak ya ngerjainnya hanya di rumah dia bilang. Iya. Hanya karena suaminya pilot kan, jadi pulangnya 3 bulan sekali. Iya. Dia cuman via WhatsApp, ayo ya ketemu sekali-sekali lah ya, misalkan ada arisan, ngejelasin dan lain sebagainya. Itu dapatnya 30 juta loh. Wow. Bulan kemarin hanya Padahal satu di rumah aja, di Bu, rumah aja gitu kan. Akhirnya suaminya juga bilang udah lanjut kayak gitu karena apa akhirnya kan dia punya kegiatan yang positif Oke. gitu kan ya, yang memang menghasilkan uang, akhirnya apa bisa membantu perekonomian keluarga. Iya, Gitu. betul. Nah, Bu, kan kalau yang saya tahu selain untuk member-member ini tuh Ibu memberikan sebuah aktivasi atau kegiatan event atau kecil-kecilan gitulah. Nah, itu kira-kira boleh diceritain nggak Bu untuk kegiatannya itu nanti mungkin buat teman-teman di rumah biar pada tahu juga pada saat join NIC. Oke. Jadi gini, memang kita posisi saya kan di kantor kan itu adanya di Bandung ya, Iya. gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya ada di kota Bandung, itu memang bisa datang di sini. Itu setiap hari Selasa dan Kamis. Kalau Selasa memang hanya untuk member yang sudah join karena kita ada pendalaman materi. Iya. Materinya apa seperti hari ini sih sebetulnya. Hari ini kita mendatangkan dokter untuk menjelaskan produk kita. Iya. Terus kita ajari juga mereka menganalisa kulit lah, minimal mereka itu Mengenal kulit sendiri ya Bu ya. kulit sendiri dan customernya. Oh, oke. Karena kan ini dia sebagai NIC Squad itu kan dia menjual produk nih, minimal dia tahu ilmunya dulu.
Oke. Jadi kita berikan ilmunya biar mereka juga tidak tersesat lah istilahnya. Ini orangnya berminyak tapi dia kasih kulit kering kan nanti muka orang jadi rusak ya. Nah ini kita kasih ilmunya. Nah kita datangkan dokter itu hari ini memang ada table talk kita sebutnya. Terus nanti setiap hari Kamis itu boleh bawa prospek atau calon member ke PT Solusi Global Group gitu ya. Kita juga menyediakan memfasilitasi tempat untuk mereka bisa tes kulit, skin analyzer, bisa ketemu dengan saya juga kalau misalkan kebetulan saya ada di sini dan bisa ketemu teman-teman semua yang pastinya bisa berbagi informasi ya. Seru banget tuh Bu ya, banyak banget event-event dan mungkin kegiatan yang bakal NIC kasih buat kalian gitu ya. Betul. Nah ini nggak kerasa sih Bu, udah ternyata udah habis ya. Aduh saya pengen cerita banyak. Saya kalau ngomong suka lupa waktu. Nah mungkin NIC Squad yang ada di rumah juga bisa mengambil ilmu-ilmunya dari Ibu Rizky Ananda Musa. Nah hari ini kita banyak banget ya Bu belajar soal bisnis, kecantikan, sampai skincare natural segala macamnya. Nah sekali lagi terima kasih banyak Ibu Rizky. Sama-sama terima kasih Bel. Jangan bosan-bosan ya. Sering-sering kita bikin begini ya, maksudnya Ibu pengetahuan. Oke, nah Ibu sekali lagi saya pengen tahu nih, kira-kira ada nggak slogan khusus untuk NIC? Oh ada dong. Oh ada, oke. Iya. Coba Bella gini, NIC gitu. NIC cantik, sehat, sejahtera. Terima kasih semuanya. Nah buat teman-teman untuk kalian yang pengen tanya-tanya atau berkonsultasi tentang skincare alami, jangan ragu buat tulis di kolom komen. Dan bisa juga mengunjungi sosial media NIC ya Bu ya? Iya betul. Di NIC Natural in Cosmetic. Betul. Nah jangan lupa buat teman-teman like apa Bu? Like, comment, and share. Nah